tanyakan, kalau yang misalkan ini kebanyakan orang termasuk saya pada itu kan kepengen modal usaha, misalkan kita mau jualan itu kan kita kan tidak punya modal tentunya, itu otomatis kan kita jaga utang gitu. Kalau menurut Bapak tadi yang produktif itu adalah hutang yang uang itu bisa produktif yang nyaur istilahnya, yang membayar, ya, membayar sendiri ya, lain bukan kita. Kalau yang membayar kita dari usaha kita itu kan berarti kan konsumtif Pak. Karena nah itu yang saya masih bingung ya, konsumtif dan produktif itu yang bagaimana. Dan yang kedua Pak, untuk kata bagaimana caranya dan pasti, karena kemarin kan Bapak selalu menegaskan pasti akan terjadi gitu Pak ya. Jadi sekarang ada tambahan bagaimana caranya. Nah itu untuk levelnya itu sama atau selaras Pak itu, kata pasti dan bagaimana caranya. Demikian Bapak, Gimana Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, contoh gini ya, hutang baik itu hutang yang dibayarkan oleh orang lain, itu hutang produktif. Pak Uye punya hutang, kemudian dipakai untuk usaha rumah makan. Rumah makan dibeli orang nggak? Dibeli orang kan? Dari hasil orang beli tadi bisa untuk bayar hutang nggak? Nah berarti yang bayarkan hutangnya siapa? Orang lain. Kan pembeli yang bayarkan hutangnya. Tapi kalau hutang konsumtif, Pak Uye beli hutang terus dipakai untuk motor, beli motor. Motornya kan nggak produktif ini. Yang bayar siapa? Akhirnya Pak Uye sendiri kan. Nah, itu loh maksudnya seperti itu. Ya. Jadi hutang baik adalah hutang yang dibayarkan oleh orang lain dari hasil usaha-usaha kita tadi. Hutang buruk adalah hutang yang dibayar dengan jerih lelahnya sendiri atau jerih payah sendiri kan itu kan ya. Tapi ada yang lebih baik lagi adalah namanya orang baik. Orang baik itu orang yang membayarkan hutangnya orang lain, itu orang baik. Ya. Dan itu hanya ada di dan kebaikan pasti akan berbalas kebaikan ya. Oke. Maka semakin baik semakin dibukakan, semakin diberkati, semakin diperbesar kapasitasnya kan gitu. Oke. Dan yang kedua tadi ya, bagaimana caranya? Tadi untuk sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi otak diberikan perintah tadi. Tapi kalau kita udah yakin tadi sudah tinggal yang lebih tinggi, ini kan baru latihan tadi. Kalau yang tinggal yang lebih tinggi, itu tinggal perkatakan, aku memilih untuk kaya. Aku memilih untuk berkelimpahan. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk sehat. Nah, ini kalau udah yang levelnya tinggi ya. Ya. Jadi yang udah levelnya tinggi, saya sekarang udah nggak bagaimana caranya, tapi aku memilih. Aku memilih untuk kaya. Aku memilih untuk bermanfaat bagi orang lain. Aku memilih untuk berkelimpahan. Kan itu. Tapi untuk latihan tadi yang masih latihan ya bagaimana caranya. Karena itu tadi kan sama aja, otak merespon tadi, loh bos kok milih sugih. Bos, kan tadi cara untuk otak itu biar merespon tadi gitu loh. Lah kalau udah memilih kan otak juga mendengar tadi, bos kok milih berkelimpahan kan itu. Bosku milih kok bermanfaat kan itu kan. Ya udah, dia carikan jalan. Jadi sama jadi antara bagaimana caranya dan aku memilih. Dan itu hukumnya pasti. Jadi ini mekanisme. Jadi Tuhan itu dalam mengatur dunia ini ya, mengatur semesta, termasuk mengatur kita, itu tidak mengatur secara manual, tapi udah by system, by design ya, diingat-ingat ini. Selama ini kan banyak orang mengiranya Tuhan itu mengatur satu-satu gitu loh. Ya, oh iya kita gawe dudulane ora payu kan itu kan. Lha pripun kula pun berusaha tapi Gusti gitu kan, karena tadi berpikir bahwa Tuhan mengatur satu-satu. Tuhan tidak mengatur, tapi Tuhan bekerjanya by system. Nah, tadi kita ajarkan tadi sistemnya Tuhan. Ya, melalui tadi ya apa yang sudah ada dalam diri kita tadi. Nah, Tuhan tadi membuat sistem, ada otak di sini, nah tinggal kita kasih perintah,
supaya dia mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Ya sing jomblo kari pengen copo di anu ya diucapke, aku pengen bagaimana caranya aku bisa mendapatkan si A. Ojo bojone wong mbok anu ya.